Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widiawati dengan NIM 23070190042. Pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua judul, yaitu judul yang pertama, Belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, dan judul yang kedua adalah perbedaan individu, gaya belajar, dan prestasi belajar. Baik, di sini kita akan masuki judul yang pertama, yaitu belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Hakikat belajar. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, dari Chaplin, belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sukses dan tidaknya pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. Proses belajar yang dilakukan oleh individu tergantung dari pandangannya tentang aktivitas belajar dari peserta didik itu sendiri. Kita ke prinsip belajar. Prinsip belajar dibagi menjadi 3. Kita masuk ke yang pertama dulu. Informasi faktual diperoleh. Di mana sih kita dapat menemukan informasi faktual tersebut? Pertama, dikomunikasikan kepada pembelajar. Yang kedua, dipelajari sebelum kita memulai hal-hal yang baru. Dan yang ketiga, dilacak melalui memori di mana informasi itu tersimpan. Yang kedua adalah kemahiran intelektual. Pembelajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa dan yang lainnya. Yang ketiga adalah pengaktifan strategi belajar dan mengingat. Menggunakan strategi untuk menghasilkan stimulus yang kompleks, memilih dan membuat kode bagian-bagian stimulus, memecahkan masalah, dan melacak kembali informasi yang telah dipelajari. Cara belajar yang efisien. Bagaimana sih cara kita dapat belajar dengan efisien? Kita bagi menjadi 8 poin. Yang pertama, tujuan belajar. Kita harus mengetahui tujuan kita mempelajari pelajaran itu untuk apa. Yang kedua, minat terhadap pelajaran. Yang ketiga, kepercayaan kepada diri sendiri. Yang keempat, keuletan. Yang kelima, belajar secara teratur. Tidak boleh setengah-setengah, harus teratur. Yang keenam, belajar dengan penuh disiplin. Yang ketujuh, belajar dengan memusatkan perhatian pada pelajaran. Jadi jika bisa jangan disambi main sosmed, main WA, main Instagram, main nonton film, nonton YouTube, seperti itu. Yang terakhir adalah belajar dengan memanfaatkan perpustakaan. Tahu kan betapa pentingnya perpustakaan bagi kita. Pemanfaatan gaya belajar yang khas. Kita tahu gaya belajar yang khas dibagi menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual, cirinya 1, mereka berbicara cenderung lebih cepat. Dan yang kedua adalah lebih mudah belajar dengan cara melihat daripada mendengar. Yang kedua adalah auditory. Cirinya 1, mudah menerima penjelasan yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, lebih mudah belajar dengan cara mendengar daripada melihat. Dan yang ketiga, lebih suka mendengarkan cerita daripada menulis. Yang ketiga adalah kinestetik. Cirinya 1, sulit untuk duduk diam dalam jangka waktu yang lama. 2, lebih mudah memahami sesuatu dengan cara dipraktekkan. Yang ketiga, melibatkan bagian dari anggota tubuh ketika dia belajar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa masing-masing siswa memiliki cara belajar yang khas. Ada yang suka menulis semua penjelasan guru, ada yang lebih suka mendengarkan penjelasan guru, ada yang cukup melihat tulisan dan mendengarkan penjelasan tanpa harus menulis. Ada juga yang cukup dengan membuat coretan-coretan atau kode-kode di bukunya. Jadi menurut saya sebagai guru, kita wajib untuk menjelaskan kepada murid. Tapi kita tidak boleh memaksa murid itu harus
ke yang visual atau yang ke auditory atau yang kinestetik. Jadi mereka berhak untuk memilih sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi 3, yaitu internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Faktor internal ditandai dengan kondisi psikis, yaitu kemampuan intelektual dan emosional. Yang kedua adalah kondisi sosial, yaitu kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ditandai dengan 1, variasi dan tingkat kesulitan. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, tempat belajar. Keempat, iklim. Kelima, suasana lingkungan. Dan keenam, budaya belajar. Yang ketiga, melalui pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar individu yang meliputi strategi dan metode belajar yang digunakan untuk melakukan pendalaman materi itu sendiri. Tujuan belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, baik guru maupun siswa. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut, siswa mengalami proses pembelajaran dan merespon dengan perilaku belajar. Pada umumnya, siswa belum menyadari pentingnya belajar itu apa. Berkat informasi dari guru tentang sarana belajar atau tujuan belajar, maka siswa dapat mengetahui apa arti dari bahan yang diajarkan kepada dia. Baik, yang terakhir adalah prinsip-prinsip belajar, dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori humanisme, yang keempat adalah pencapaian ranah tujuan, yang kelima adalah teori konstruktivisme, dan yang terakhir adalah asas mengajar. Di sini kita telah menyelesaikan judul yang pertama. Jadi kita akan masuk ke judul yang kedua, yaitu perbedaan individu, gaya belajar, dan prestasi belajar. Pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu atau individu differences adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu baik fisik maupun non-fisik yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan orang yang lainnya. Perbedaan individu merupakan faktor penting sebagai dasar perkembangan individualistik instruction. Perbedaan individu dalam pendidikan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan siswa dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam satu kelas. Dalam perbedaan individu terdapat faktor dalam individu dalam proses pembelajaran, yakni gaya belajar. Gaya belajar sendiri merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dan pekerjaan di sekolah dan di sebuah situasi-situasi antar pribadi. Ketika menyadari bahwa bagaimana seseorang menyerap dan mengolah informasi, belajar, dan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. Gaya belajar sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pengertian dan macam-macam. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam suatu pekerjaan di sekolah dan di dalam situasi-situasi antar pribadi. Setiap anak untuk peserta didik memiliki cara belajar sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Cara belajar atau kesenangan belajar yang sering juga disebut gaya belajar diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, menafsirkan, mengoordinasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar di sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu visual, auditoria, dan kinestetik. Visual, gaya belajar yang lebih hanya menggunakan alat indera penglihatan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan auditoria adalah gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan kinestetik, gaya belajar yang lebih menekankan gerak atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya.
Selanjutnya adalah prestasi belajar. Di sini prestasi belajar juga dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar dapat diartikan sebagai kecakapan nyata yang diukur berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara subjek belajar dengan objek belajar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dibagi menjadi 6, yaitu inteligensi, minat dan bakat, faktor motif, gaya belajar, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Inteligensi merupakan kecerdasan siswa, yaitu merupakan faktor yang sangat penting pengaruhnya terhadap hasil belajar. Yang kedua adalah minat dan bakat. Setiap siswa punya bakat dan minat yang berbeda. Faktor motif. Motif mendorong untuk mewujudkan cita-cita. Sedangkan gaya belajar berpengaruh besar dalam suatu keberhasilan belajar. Lingkungan keluarga, yaitu keharmonisan dan kondisi ekonomi adalah pengaruh terbesarnya. Sedangkan di lingkungan sekolah, hubungan guru siswa, siswa-siswa, sarana dan prasarana adalah pengaruh terbesarnya. Yang terakhir adalah hubungan gaya belajar dan prestasi belajar. Hasil riset menunjukkan bahwa murid yang belajar dengan menggunakan gaya belajar mereka yang paling dominan saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka menggunakan cara yang bukan merupakan gaya belajarnya. Alhamdulillah, di sini kita telah menyelesaikan 2 judul materi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.